Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan pembahasan persiapan ujian sekolah. Kita kali ini akan membahas mulai dari soal nomor kisi-kisi nomor 21 ya. Ya, nomor 21. Oke, nomor 21 ini materi tentang turunan. Adapun indikatornya itu disajikan masalah. Ya, kalau ada kata-kata masalah kontekstual berarti ini soal, bisa dibilang soal cerita ya, yang berkaitan dengan nilai optimum. Nah, nilai optimum berarti ini bisa maksimum, bisa minimum ya, tergantung konteksnya. Kalau biaya pasti ditanya minimum ya, kalau keuntungan maksimum ya. Jadi nggak mungkin nanti ada pertanyaan tentukan biaya maksimum ya, nggak mungkin ya, pasti biaya minimum. Nah, di sini peserta didik dapat menentukan pernyataan yang benar berhubungan dengan fungsi tersebut. Oke, kita lihat seperti apa soal yang berkaitan dengan indikator ini. Oke, kita lihat soalnya. Lebih seperti ini. Oke, soalnya seperti ini. Ayah ingin membangun rumah ya. Ayah menggunakan jasa seorang pemborong. Menurut pemborong, rumah akan diselesaikan dalam waktu X hari. Jadi rumah ini diselesaikan dalam waktu X hari. Ingat ya, bukan 1 hari tapi X hari. Dengan biaya tiap hari ditentukan dalam bentuk ini B1 ya, karena kan biaya setiap hari ya. Biasanya ini nggak dikasih tahu ya, langsung bentuknya 3X, 500.000 per X dikurang 540. Nah, jadi kita langsung bisa tulis yang dikasih tahu adalah informasi biaya untuk 1 hari. Nah, ini sebesar 3X tambah 500.000 per X ya, dikurang 540 dalam Rp1.000 ya. Nah, dalam Rp1.000. Jadi nanti kalau hasil 3.000 berarti 3.000 ya, jadi 3 juta ya. Oke. Nah, pernyataan berikut yang benar adalah, nah di sini kaitannya dengan biaya minimum ya, ongkos minimum dan sebagainya. Berarti kita harus mencari fungsi biayanya dalam bentuk umum. Ya, karena kita akan selesaikan proyek ini dalam waktu X hari, maka kita butuh yang namanya fungsi biaya dalam variabel X ya. Ini kan yang kita punya biaya untuk 1 hari. Gimana kalau X hari? Nah, oke, kalau kita bingung gimana cara mencari biaya X hari, ya kita lihat saja. Katakanlah kita punya beli jeruk ya, jeruk 1 jeruk harganya umpama 3.000 ya, 3.000. Nah, sehingga kalau kita beli 2 jeruk jadinya kan 2 kali 3 ya. Nah, ini jangan kita kalikan, biarkan saya bentuknya 2 kali 3.000 ya. Nanti kalau seandainya kan dijadikan 6.000 jadi nggak dapat bentuknya ya, polanya. Kalau 3 jeruk maka jadi 3 kali 3.000. Nah, sehingga kalau kita membeli sebanyak X jeruk ya, sebanyak X jeruk, maka jelas nih 1 jeruk 1 kali 3.000 ya, 2 jeruk 2 kali 3.000, maka nanti kalau X jeruk pastinya X kali 3.000. Jadi sama saja harga X jeruk adalah X dikali harga 1 jeruknya. Nah, sehingga untuk biaya juga demikian. Biaya untuk menyelesaikan proyek dalam waktu X hari sama saja X dikali biaya 1 hari. Nah, biaya 1 hari adalah 3X tambah 500.000 ya, dibagi X minus 540 ya, dalam ribu. Nah, sekarang coba kita uraikan dulu ya. Ini jadi 3X kuadrat ya, kalau dikali, nah ini dengan sendirinya per X nya hilang ya, jadi 500.000 dikurang 540X. Nah, ini dalam ribu ya, dalam ribu. Nah, sekarang di sini peran dari turunan agar kita dapatkan biaya minimum ya. Jadi agar ya biayanya minimum ya, agar biayanya minimum ya, kan yang akan diminimumkan biaya. Agar biaya minimum, maka fungsi biaya ini terhadap X kita turunkan, di mana turunannya 0 gitu ya. Nah, coba kalau kita turunkan, maka ini akan kita peroleh 3X kuadrat jadi 6X ya, turunannya 500.000 diturunkan 0 karena konstanta, 540X diturunkan ya 540. Nah, ini turunan dari fungsi biaya, ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat 6X-nya sama dengan 540. Sehingga X-nya ini sama dengan 540 dibagi 6. Ya, sama dengan 990.
Nah, makna 90 ini berarti biayanya itu atau ongkosnya akan minimum kalau seandainya proyeknya diselesaikan dalam waktu 90 hari. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, ya, agar dia minimum biayanya. Nah, sekarang dari informasi opsi yang ada ini A sampai E, kita dipinta biaya minimumnya berapa. Nah, biaya minimumnya berarti ya, kita ganti saja X-nya di sini di fungsi biaya dengan nilai 90. Ya, ganti 90 semuanya nih. 3 kali 90 kuadrat ya. Tambah 500.000 dikurang 540 kali 90. Ya, tentunya ini dalam ribu ya. Oke, ini kan kalau kita punya nih 3 kali 8.100 ya. Kali 3, 243 ya, 00. 24.300 tambah 500.000. 540 dikali 90. Nah, ini hasilnya 48 ya 600. Nah, tinggal kita jumlah. Ya, ini jelas nih kalau kita jumlah 500.000 dikurang 48 ya 600. Oh, ini besar banget ya. Ya, ini saja coba 24.300 tambah 523 ini kan sama aja 524.300 ya. Dikurang 48.600. Hasilnya sama dengan, jadi hasilnya adalah 400 ya 75.700. Nah, gitu ya. Nah, tapi ini kan dalam ribu rupiah tadi ya, dalam ribu, berarti ini harus kita kali dengan 1000 lagi di sini. Ya, tambahin lagi 03. Jadi sama saja 475.700.000. Nah, jadi kalau kita lihat di sini opsi yang tepat adalah yang E ya, untuk soal nomor indikator 21. Oke, kita lanjut ke indikator berikutnya. Nah, ini indikatornya tentang materi integral ya. Nah, integral untuk yang nomor 22 ya, nomor 22 integral tak tentu 23. Nah, ini aplikasi dari integral tak tentu ya. Ya, jadi aplikasinya berkaitan dengan persamaan garis singgung. Oke ya. Oke, kita lihat contoh ya soal untuk indikator 22. Oke, coba kita lihat soalnya kurang lebih seperti ini untuk indikator 22 ya. Oke, nah di sini kita langsung diberikan nilai integralnya. Ya, yang ditanya berapa nilai M, kemudian nanti tinggal dikali 4. Gitu ya. Oke. Coba kita tulis ulang dulu soal yang diberikan. Ya, integral 1 sampai 3 dari 3x kuadrat tambah 2mx dikurang 5 dx, ini hasil integralnya 18. Oke, kita integralkan satu persatu ya. Ya, ada 3 suku, integralkan 3x kuadrat. 3x kuadrat kalau diintegralkan 3x pangkatnya bertambah 1. Nah, selalu dibagi dengan pangkatnya. Kalau pangkat 3 maka dibagi 3. Ya, secara kebetulan ini habis jadinya ya. Jadi cukup x pangkat 3. Kemudian ditambah integral dari 2mx, berarti 2mx. Nah, ini kan pangkatnya 1. Diintegralkan ditambah 1 jadi pangkat 2. Nah, selalu dibagi dengan pangkatnya. Pangkatnya 2 maka dibagi 2. Ya, secara kebetulan ini juga habis ya, 2/2. Kemudian integral 5. 5 ini konstanta. Diintegralkan terhadap x maka tinggal kita kali x. Nah, seperti ini. Nah, karena ada batas integral maka tinggal kita substitusi nanti batasnya x dari 1 sampai 3, di mana nilai hasil integralnya adalah 18. Oke ya. Nah, sekarang coba kita ganti x-nya dengan 3. Ketika x-nya diganti 3 maka 3 pangkat 3 27 tambah m kali 3 kuadrat berarti 9m. 5 kali 3 adalah 15. Nah, seperti itu. Sekarang kalau x-nya diganti 1 jadi 1 pangkat 3 1 tambah m kali 1 kuadrat m dikurang 5 kali 1 5. Nah, ini hasilnya 18. Oke, kita lihat di sini jadi 27 dikurang 15 ya, 12 tambah 9m dikurang m 1 dikurang 5 kan jadi min 4. Ya, ketemu min jadi plus 4. Nah, sama dengan 18. 9m dikurang m menjadi 8m. Ya, 12 tambah 4 adalah 16, sama dengan 18. Sehingga kita dapat 8m sama dengan 18 dikurang 16 ya, 2.
Nah, di sini kita nggak perlu mencari M-nya berapa. Lihat, pertanyaannya adalah 4M. Agar jadi 4M, ya kita tinggal bagi kedua ruas dengan 2. Bagi 2, 4M, bagi 2, 1. Nah, seperti itu ya. Jadi dapatlah 4M-nya sama dengan 1. Jadi kita pilih yang C ya untuk indikator nomor 21. Oke, nah itu untuk pembahasan 22. Sekarang kita lanjut ke 23. Ya, soal nomor 2, indikator 23 masih tentang integral ya. Masih tentang integral. Oke. Kenapa ini masih integral? Coba kita lihat. Nah, padahal kan di sini informasi dy dx. Nah, pasti orang akan terkecoh dengan informasi ini. Wah, dy dx berarti turunan dong. Ya. Ini informasi dy dx ya, atau y aksen. Kita tahu bahwa ya, kalau kita punya informasi y ya, agar menjadi y aksen ya, dy dx kan y aksen ya, maka ini kita turunkan ya, atau didiferensialkan. Nah, seperti ini. Nah, soal kita yang kita hadapi ini, kita diberikan ya kurva y atau fx pada sembarang titik P. Nah, dinyatakan gradiennya dengan dy dx. Berarti kita punya informasi awalnya itu y aksen. Pertanyaannya maka persamaan y. Maka dari y aksen gimana cara biar menjadi y? Ya, tentunya bukan didiferensialkan ya, bukan diturunkan, tapi kebalikan dari diferensial. Jadi kita ya diintegralkan. Ya, jadi ini masuk ke materi integral gitu ya. Nah, jadi gimana dapetin y dari y aksen? Nah, y ini adalah integral dari y aksen dari dy dx. Nah, seperti ini ya. Dy dx-nya dikasih tahu di soal. Dy dx-nya adalah akar x tambah 1. Akar x itu adalah x pangkat setengah. Ya, usahakan jadikan pangkat. Tambah 1 dx. Nah, seperti ini. Sekarang kita integralkan. Ingat, kalau diintegralkan pangkatnya bertambah 1. Yang tadi setengah tambah 1 jadi 3/2. Ya, kemudian dibagi dengan 3/2 atau dikali 2/3. Nah, seperti itu. Ditambah integral 1 ini kan konstanta. Ya, diintegralkan tinggal dikali x. Jadi 1x. Atau boleh x saja. Karena ini integral tak tentu, maka kita tambah dengan konstanta tak tentu. C. Gitu ya. Beda dengan tadi ada batasnya 1-3, jadi nggak perlu pakai PC gitu ya. Oke, nah ini fungsi yang dipinta. Tapi ini belum lengkap, masih ada konstanta tak tentu. Gimana cara mencari C? Nah, informasi lainnya adalah kurva tersebut melalui titik 9,18. Ini gunanya untuk mencari C. Ya, jadi ketika dia melalui 9,18, nah kita tinggal ganti X dengan 9, Y dengan 18 ya. Nah, maka dapatlah nanti nilai C-nya. Coba kita masukkan. Atau ke sini saja ya. Nah, ke lapak yang sebelah kanan. Nah, gini ya. Jadi Y sama dengan 18 sama dengan 2/3. X pangkat 3/2. X-nya kan 9. 9 pangkat 3/2. Boleh juga ya ditulisnya pangkat 3 diakarin 2. Atau diakarin 2 dulu baru pangkatin 3 ya. Namanya pangkat 3/2. Ditambah 1x ya, x-nya 9. Nah, tambah C. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita hitung jadi 18 sama dengan 2/3. Akar 9 kan 3 ya. 3 pangkatin 3 jadi 27. Nah, ini bisa dicoret 27 dengan 3. Nah, hasilnya adalah 9. Ditambah 9 plus C. Maka kita punya 18 sama dengan 18 tambah 9 plus C. Nah, ini 18 dengan 18 juga bisa dicoret ya, jadi 0 di kiri. Maka kita peroleh C-nya ini adalah ya tentunya jadi -9. Nah, seperti itu. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa fungsi Y-nya ya Y atau fx sama aja 2/3. X pangkat 3/2 artinya X pangkat 1/2. X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. X pangkat setengah kan akar X. Ditambah 1x atau tambah x ditambah c, c-nya adalah -9. Nah, ini fungsi y yang dimaksud. Nah, jadi kalau kita lihat opsinya adalah yang D ya untuk soal indikator 23. Oke, kita lanjutkan ke indikator 24 ya. 24 dan 25 ini satu materi ya tentang dimensi 3. Materi tentang jarak ya, jarak dalam ruang.
Ini materi dimensi 3, di mana indikator nomor 24 ini peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berhubungan jarak antara dua titik. Ya, jarak antar titik. Nah, ini materinya tentang balok. Kemudian 25-nya, ya, peserta didik dapat menentukan jarak titik ke bidang. Ya, jarak titik ke bidang. Berarti ini titik ke titik, ini titik ke bidang. Nah, ini biar bangun ruangnya adalah limas, ya, atau prisma. Oke, coba kita lihat contoh soalnya untuk indikator ini. Oke, coba kita lihat soalnya. Nah, kurang lebih seperti ini soalnya. Ya, soal ini. Oke, saya bacakan dulu ya. Sebuah kandang burung berbentuk balok. Ya, kandang burung berbentuk balok. AB BC 40. Ya, AE-nya 60. Coba kita gambarkan dulu ya. Oke, coba kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Agak dikecilin ya. Kecilin, digedein. Ya, gambar seperti ini ya. Nah, di mana panjang dari AB 40, kemudian BC 40, berarti panjang sama lebar sama, tingginya yang beda ya, tingginya AE 60. Nah, titik M dan N ini berturut-turut titik tengah AF ya. Nah, tengah-tengah AF dan AH. AF, nah kita gambar dulu di sini ya. AF, A ke F, sama A ke H. Nah, ini ya, tengah-tengahnya ada tengah-tengah AF, ini ada titik M, tengah-tengah H ada titik N gitu ya. Nah, kemudian sebatang kayu lidi dipasang sepanjang MN, kayu lidi. Ya, kita bikin kayu lidi sepanjang MN. Nah, ini ya. Seekor burung ya, lovebird berada di tengah-tengah MN. Wah, tengah-tengah MN nih. Ya, ada burung ya. Lovebird L. Dan makanan letakkan di C. Nah, ini posisi makanan. Maka jarak burung lovebird terbang menuju makanan. Nah, terbang ya. Jadi dia nggak perlu merayap, langsung bisa. Sama saja ditanya tentukan jarak ya L ke C ya, L ke C. Nah, berapa jarak L ke C? Oke, ini pertanyaannya. Nah, kita lihat di sini ya. Ya, L ke C ini, nah kalau kita perhatikan dia ada dalam bidang yang sama ya, bidang ACGE. Ya, bidang ACGE ini sebentar saya gambarkan dulu ya. Ini bidang ACGE. Ini ACGE. Jadi L dan C ada pada bidang ACGE. Nah, gini ya. Nah, jadi ini saya gambarkan seperti ini. Nah, ini A ya, ini C, ini G, ini E. Nah, di mana posisi L? L itu ada di garis yang menghubungkan A ke tengah-tengah. Ya, tengah-tengah dari EG. Nah, kenapa? Karena ya, L ini ada pada bidang AFH gitu ya. Jadi kita bikin nih tengah-tengah EG. Katakanlah titik apa ya? Banyak banget titiknya ya. Katakanlah titik P deh ya. Ya, kita bikin titik P. Nah, ini tengah-tengah EG. Di A ke P. Nah, seperti ini ya. Nah, terus di mana posisi L-nya? Nah, di sini tentunya nih ya. Kalau kita lihat kan dia tengah-tengah. M ini tengah-tengah AF ya. Kemudian N tengah-tengah AH, sehingga L itu pasti tengah-tengah AP ya, karena dia sebanding segitiganya. Ya, pasti tengah-tengah. Ya, ada di tengah-tengah AP ya. Nah, ini L.
Nah itu. Nah, pertanyaannya dari L ke C, berapa panjang L ke C? Nah itu. Oke, kita coba cari ya jarak L ke C. Oke, kita minta bantuan tambahkan lagi segitiga dari P garis merah, dari P ke C. Nah, kita fokuskan segitiga ACP. Nah, kita akan mencari jarak antara L ke C. Oh, sebentar, ini kok warnanya berubah ya. Warnanya nggak boleh berubah. Ya. Terus ini kita bikin ini kemari. Oke ya. Kita fokuskan perhatian kita ke segitiga APC. APC. Nah, ini. Pada segitiga APC kita ditanya LC ya. Nah, LC pakai dalil istiwat LC kuadrat ini sama dengan AC kuadrat ya dikali PL tambah CP kuadrat atau PC kuadrat ya. PC kuadrat dikali AL dikurang AL ya PL dan AP ya perkali 3 dibagi semuanya dengan panjang AP. Nah ini ya. Nah tugas kita sebelumnya cari dulu nih panjang-panjangnya. AC berapa? AC kalau kita lihat di baloknya ini 40 maka AC pasti 40 akar 2 ya. 40 akar 2. Kemudian kita akan cari ini kan GC-nya tinggi balok ya 60. PG, nah PG ini setengah dari AC ya. Setengah AC ini berarti 20 akar 2. Nah, maka kita akan cari berapa PC-nya. Ini kalau kita tuliskan dalam bentuk 20 ya, berarti ini 20 kali 3. Jadi 20 akar 9 ya. 20 akar 9, 20 akar 2 maka jadi 20 akar 11. Ya, pastinya AP juga sama. Ya, karena AP dengan PL sama ya, 20 akar 11. Nah, karena L ini tengah-tengah ya, tengah-tengah AP maka PL 10 akar 11, AL juga 10 akar 11. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mencari berapa LC-nya. Jadi LC kuadrat dulu ya. AC kuadrat jadi 40 akar 2 dikuadratkan. Ya, 40 akar 2 dikuadratkan jadi 1600 kali 2 ya, dikali PL. PL-nya 10 akar 11 ditambah PC kuadrat. Nah, PC-nya 20 akar 11 dikuadratkan jadi 400 kali 11 dikali AL ya, AL-nya 10 akar 11 dikurang AL-nya 10 akar 11 kali PL 10 akar 11 juga. Nah, ini kayak nggak muat, saya tadi geser ke kiri dikit. Jadi ini 10 akar 11 PL, AP-nya 20 akar 11. Semua ini dibagi dengan AP ya, 20 akar 11. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan semuanya ini ada 10 akar 11 ya. Ada 10 akar 11. Ini juga kan ada 10 akar 11 ya pasti kan. Ya, masing-masing atas bawah dibagi 10 akar 11. Maka tersisa ini jadi 3 warna ini dah. 3200. Ini habis jadi 400 kali 11 ya. Jadi 4400 dikurang 10 kali 20 200 ya, 200 kali akar 11 kali akar 11 ya, dibagi. Nah, ini dibagi dengan 10 akar 11 tinggal 2. Nah, seperti ini. Oke, coba kita hitung lagi ke bawah. Jadi LC-nya ini sama dengan 3200 tambah 4400 jadi 7600 dikurang 200 ya kali 11 2200 dibagi 2. Nah, maka kita punya jadi 5400 dibagi 2 hasilnya adalah
2700. Nah, tapi masih LC kuadrat ya. Jadi LC-nya ini sama dengan akar 2700. Akar 2700 ini kan perkalian antara 900 dengan 3 ya. Jadi sama saja 30 akar 3. Jadi jarak L dengan C-nya adalah 30 akar 3. Nah, ini kita pilih yang C ya untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke indikator 25 ya. Nah, indikator 25 jarak titik ke bidang. Nah, ini soalnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini kalau kita perhatikan kita berhadapan dengan limas ya, TABCD di mana AB, BC, CD, DA sama dengan 6. Berarti persegi ya. Ya, TA, TB, TC, TD 8. Ini garis rusuk tegaknya. Jika P adalah titik tengah alas limas, maka jarak P ke sisi BCT. Coba kita gambarkan dulu ya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kita dikecilin dulu. Oke, TABCD ya. Nah, informasinya kita tuliskan pertama AB, BC, CD, DA berarti ini persegi dengan ukuran 6 kali 6. Rusuk tegaknya TA, TB, TC, TD 8 ya semuanya. Nah, P ini titik tengah alas. Nah, ini berarti ya perpotongan antara AC ya, AC ya, dengan BD ya. Oke. Nah, ini tengah-tengahnya adalah P. Pertanyaan jarak P ke BCT. Nah, P ke BCT. BCT berarti ini ya. Bidang kanan. Nah, kita akan cari titik apa yang garis dulu ya. Jarak P ke BCT ini sama dengan jarak P ke garis yang mewakili BCT. Ya, BCT garis yang mewakilinya adalah ya garis tingginya nih. Ya, kita pakai warna merah. Nah, ini ya. Garis yang mewakili BCT adalah garis T ke titik katakanlah titik Q ya. Nah, jadi sama saja jarak P ke BCT sama dengan jarak P ke TQ. Nah, kalau kita udah dapat jarak titik ke garis, maka kita buat segitiga. Segitiganya jelas PTQ. Ya, segitiganya PTQ. Ini kalau kita tuliskan gini. Ya, PTQ. Nah, ini ya, siku-siku di P tentunya. Jadi kalau kita lihat PTQ ya. Nah, seperti ini. PQ ini T. Nah, panjang PQ ini sama dengan setengah AB. Nah, jadi panjang PQ-nya adalah 3. Panjang mana lagi yang bisa kita cari? Karena kita ingin mencari P ke TQ berarti ini. Ya, ini yang ditanya ya, X. Oke, jarak T ke Q. Nah, untuk mencari jarak T ke Q atau kita cari TQ dulu ya. Nah, untuk mencari TQ berarti kita minta bantuan segitiganya. Segitiga ya TQC ya. TQC. TQC. Di mana TC-nya 8. QC-nya setengah BC jadi 3. Nah, maka dapatlah TQ ya. 8, 3 ini enggak saling kelipatan. Jadi mau nggak mau kita pakai Pitagoras. 64 kurang 3, 64 kurang 9 ya. 64 kurang 9, 55. Betul ya? 64 dikurang 9. Jadi akar 55. Sehingga dapat TQ-nya ini akar 55. Akar 55, 9, maka dapatlah TQ-nya, TP. Jadi akar ya 55 dikurang 9. Ya, sama dengan akar 46. Ya, akar 46. Nah, sehingga kita untuk mencari jarak antara P ke TQ tinggal menggunakan rumus alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Ya. Jadi ini kita misalkan saja X ya. Jadi untuk mencari X-nya, alasnya PQ, ya tingginya berarti TP, akar 46. Alasnya akar 55,
maka tingginya X. Di sini kita akan dapatkan X-nya ini adalah 3 dikali akar 46 dibagi akar 55. Oke, ini kalau kita rasionalkan penyebutnya jadi 3 akar 46 dikali akar 55 dibagi 55 ya. Karena ini kita kali dengan akar 55 akar 55. Jadi jawabannya 3 per 55 akar 46 kali akar 55. Kayak nampaknya nggak ada opsinya ya. Nah, kita tulis sementara dengan opsi F. Oke, kita lanjutkan ke 26 ya. Ini sini 26. Oke, nah, nomor 26. Nah, ini 26, 27, 28 sama nih. Bab statistika 26 ini tentang ya diberikan grafik histogram. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai salah satu kuartil, entah kuartil 1, 2, atau 3 ya. Nomor 26 pertanyaan kuartil diberikan histogram. 27 diberikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, diketahui nilai rata-ratanya, itu rata-rata atau modus. Peserta dapat menentukan nilai frekuensinya. Jadi informasinya adalah rata-rata diketahui atau mungkin modus diketahui. Nah, pertanyaannya berapa nilai frekuensi? Ya, mungkin frekuensi dari kelas modus ya. Kemudian indikator nomor 28 diberikan sejumlah data tunggal. Nah, di data tunggal peserta didik ditanya nilai simpangan, bukan simbangan ya, simpangan bakunya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas nomor 26 dulu. Tentang kuartil ya, diberikan data histogram. Oke ya. Diberikan data dalam bentuk histogram. Oke. Pertanyaannya adalah nilai kuartil atas berarti Q3. Nah, untuk mencari Q3 berarti kita cari kelasnya dulu. Nah, kelasnya ada di mana kelas Q3? Q3. Oke ya. Nah, kita cari datanya ya. Kelas Q3 itu berarti 3/4 dari N. Nah, N-nya kita belum dapat jumlah frekuensi ini. Kalau kita hitung FK kumulatifnya, kelas pertama 10 tambah 15 jadi 25, tambah 12 jadi 37, tambah 3 jadi 40. Jadi N-nya 40. Jadi 3/4 kali 40 sama dengan 30. Nah, jadi kelasnya ada di mana? Kita lihat dari FK kumulatif ya. Ini 1 sampai 10 berarti ini 11 sampai 25. 26 sampai 37 berarti 30 ada di sini. Ya, data ke-30 ada di kelas yang ketiga. Nah, ini berarti kelas Q3. Nah, ya sudah dapat kelasnya, baru kita masuk ke rumus Q3. Rumusnya adalah tepi bawah ditambah 3/4N karena pertanyaan Q3. Kalau Q1 berarti 1/4N ya. Dan ini udah kita hitung sebelumnya, jadi nggak usah kita hitung lagi ya. Dikurang FK ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 ya, dibagi frekuensi dari kelas Q3 dikali panjang kelas. Oke, tepi bawahnya ya ini masih batas bawah ya, batas bawah 70, tepi bawahnya berarti tinggal kita kurang 0,5 ya, jadi 69,5 tambah 3/4N sudah ada 30 ya, sudah kita hitung sebelumnya. FK sebelum, nah FK ini kan kelas FK dari kelas Q3 sebelumnya adalah ya 25 dibagi dengan frekuensinya 12, frekuensi dari kelas Q3 dikali panjang kelas. Nah, panjang kelasnya ini ya 70 sampai 80 ya, ini kan kalau kita hitung ya 70 dikurang 0,5 ya, batas bawahnya berarti 69,5, batas atasnya berarti 80,5 ya, ditambah 0,5 ya. Kalau batas bawah dikurang, batas atas ditambah, maka dari 69,5 ke 80,5 ini C-nya ya, tinggal kita kurang ya, 80,5 dikurang 69,5 ya, sama dengan berapa nih? Sama dengan 11 ya, sama dengan 11. Oke, jadi tinggal kita hitung ini besarnya 69,5 ditambah 5 ya, 30 kurang 25, 5 dikali 11 jadi 55 dibagi 12 ya, jadi kita punya 69,5
kuartil atasnya, ditambah 55 per 12 sekitar 4,58. Nah ini kalau kita jumlah ya, sama dengan ini jadi 0,8 ya, 5508 ya, di 1 jadi 74 ya, 74,08. Oke, ini kita buat saja nih jawabannya F ya, nggak ada di opsi ini. Nah itu untuk soal atau indikator 26. Nah 27 ini kita diberikan nilai rata-rata atau modusnya. Nah ditanya berapa nilai frekuensinya. Oke, coba kita cari soalnya dulu. Oke, kita lanjut ke poin 27, indikator 27. Nah kita di sini diberikan informasi nilai modusnya 56,25. Nah kita lihat dulu ada di mana nih 56,25. Nah, ada di sini ya, 56,25. Berarti ini kelas modus. Kelas modusnya ada di kelas ke-1, 2, 3, 4. Ada kelas 4 ya. Jadi modus sama dengan 56,25. Nah, modus ini, nah, rumusnya adalah tepi bawah ditambah delta 1 dibagi delta 1 tambah delta 2 dikali C, panjang interval kelas. Sama dengan 56,25. Tepi bawah dari kelas modus adalah 56 dikurang 0,5 ya, jadi 55,5. Delta 1 ini frekuensi kelas modus dikurang kelas sebelumnya. Ya, jadi K minus 6. Ya, ini delta 1 lagi jadi K minus 6 ditambah delta 2. Nah, frekuensi kelas modus dikurang kelas setelahnya. Jadi K dikurang 4. Kali panjang interval kelas dari 56 ke 58. Enaknya kita kurang ke atas ya kalau kayak gini. Jadi kelihatan sekali ya, 58 kurang 55 jadinya 3 ya. Boleh juga 56 dikurang 53. Nah, ini hasil modusnya adalah 56,25. Nah, yang pertama kali, nah kita pindah dulu aja nih 55,5 ke sini. Ya. Jadi kita punya nanti ruas kanannya itu menjadi 56,25 dikurang 55,5. Ya, ini 0,75 ya. Nah, ini biarkan 3 dikali K min 6 per K tambah K jadi 2K. Ini ingat ya, bukan perkalian nih, penjumlahan. Jadi K ditambah K 2K min 6 tambah min 4 jadi min 10. Oke, ini bisa dibagi 3 ya. Kita akan hilangkan 3 ini. Ya, jadi nggak usah diuraikan, biarkan kita bagi 3. Nah, kalau kita bagi 3 kedua ruas ini dibagi 3 jadi 0,25 ruas kanan. Kirinya K min 6 dibagi dengan 2K min 10. Nah, 0,25 ini setara dengan 1/4. Jadi tinggal kita kali silang. Nah, coba kita kali silang. K min 6 kali 4 jadi 4K minus 24 sama dengan 2K min 10 kali 1. Ya, tetap 2K min 10. K-nya kumpulkan di kiri jadi 4K dikurang 2K ada 2K. Min 24 jadi plus 24. Nah, plus 24 dikurang 10 jadi plus 14 ya. Nah, maka dapatlah K-nya adalah 14 dibagi 2. Sehingga K ini sama dengan nilainya 7. Ya, jadi frekuensi kelas modusnya adalah 7. Nah, ini kebenaran ada ya opsinya. Oke, kita lanjutkan ke indikator 28. Nah, kita masuk ke data tunggal. Data tunggal. Nah, kita punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertanyaannya simpangan bakunya berapa? Oke, kita untuk mencari simpangan baku nggak perlu kita urutkan datanya ya. Biarkan datanya dalam bentuk tidak terurut seperti ini. Langkah pertama adalah kita cari rata-ratanya. Jadi semua data kita jumlah nih. 3, 6, 7, tambah 5, tambah 8, tambah 4, tambah 6, tambah 9. Ini semua dibagi dengan banyaknya data ya, 8. Gitu ya. Nah, coba kita jumlah ya, 3 dengan 7, 10. Ya, 6 dengan 4 juga 10, jadi udah 20. 20 ini 13 ya. 13 sama 15. Atau ini kalau kita jumlah 5 dengan 15 kan 20. Jadi udah 40 ya.
jadi 48. Nah, 48 dibagi 8, jadi rata-ratanya sama dengan 6. Ya, sebar rata-ratanya 6. Oke. Sekarang kita akan cari, ya, simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Ya, jadi kita cari ragam dulu, lebih enak ya. Cari ragam. Ragam itu jumlah, ya, dari setiap datum ini kita kurangin rata-rata. Ini semua ini datum ini kita kurangi rata-rata, dikuadratkan dibagi banyaknya data. Oke, kita mulai dari 3. Jadi 3, 6 sampai 9 kita kurangin 6, dikuadratin ya. Jadi 3 dikurang 6 kan min 3, dikuadratin 9. 6 kurang 6 0, dikuadratin 0. 7 kurang 6 1, dikuadratin 1. 5 kurang 6 min 1, dikuadratin 1. 8 kurang 6 2, dikuadratin 4. 4 kurang 6 min 2, dikuadratin 4. 6 kurang 6 0, dikuadratin ya tetap 0. 9 kurang 6 3, dikuadratin 9. Nah, dibagi banyaknya data adalah 8. Maka ini ragamnya kalau kita jumlah 9 tambah 1, 9 tambah 1 ya, jadi 20, tambah 4 tambah 4 jadi 28. 28 per 8 gitu ya. Nah, ini kita jadikan, karena kita akan mencari standar deviasi atau simpangan baku, ini akar dari ragam. Nah, ini penyebutnya kita bikin 4 karena ini kan nggak habis dibagi ya. Ya, 28 dibagi 8. Jadi ini kita bagi 2 biar 4. Karena 4 ini bilangan kuadrat. Ini bagi 2 14. Ya, jangan kita bikin 7 per 2, nanti akan kita kembalikan ke per 4 soalnya, percuma. Jadi biarkan 14 per 4. Ya, ini akar dari 14 per 4. Nah, per 4 ini, jadi kan akar 14 dibagi akar 4. Ya, yang bisa keluar dari akar adalah yang akar 4. Jadi per 2. Akar 14 per 2 atau setengah akar 14 ya. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk ini. Nah, oke, kita lanjut ke indikator 29 ya. Nah, ini kita masuk ke kaidah pencacahan ya. Nah, di sini indikatornya diberikan masalah kontekstual, pasisual cerita ya, berkaitan dengan plat kendaraan. Peserta didik dapat menentukan banyaknya plat kendaraan yang dapat dibentuk jika memenuhi syarat tertentu. Nomor 29. Ya, coba kita lihat soalnya. Oke, kita lihat soalnya. Nah, di sini soalnya berkaitan dengan plat kendaraan. Nah, Zeno yang bertempat tinggal di Jakarta berencana membeli mobil dengan memesan plat nomor 4 digit angka dan berplat nomor ganjil. Serta, jadi ini 4 digit angka tapi ganjil ya. Serta diakhiri dengan huruf ZN. Nah, banyak kemungkinan Zeno dapatkan adalah oke. Jadi ini sama aja, kita bisa menggunakan metode filling slot ya. 4 digit berarti 4 kotak. Ini angka. Nah, kemudian diakhiri oleh huruf ZN. Nah, ini kita nggak ada pilihan lain. Harus Z dan N. Ya, otomatis ini satu kemungkinan. Ya, harus huruf Z berarti satu cara. Ini harus huruf N berarti satu cara. Ya, nggak ada pilihan lain. Oke, sekarang angka. Di sini angka pengennya ganjil. Nah, kalau ganjil berarti harus huruf terakhirnya, digit terakhirnya harus bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Gitu ya. Nah, bilangan ganjil. Ada berapa bilangan ganjil? 1, 3, 5, 7, 9 ya. 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ada 5 cara ya. 5 kemungkinan yang bisa masuk di digit terakhir. Sementara untuk yang digit 1, 2, 3 itu bebas. Ya, angkanya bebas. Di sini kalau plat nomor kan boleh sama angkanya ya. Boleh sama. Jadi berapa cara untuk yang digit pertama? Oke. Untuk digit pertama, karena di sini bilangnya 4 digit angka, berarti kan ini ribuan ya, ribuan, puluhan, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, untuk ribuan ya tentunya nggak boleh angka pertamanya 0. Ya, kalau angka pertamanya 0 berarti nggak ribuan gitu ya.
Jadi angka pertamanya bebas, berapapun angka yang boleh. Yang ada di sini juga, dia ada di digit terakhir juga boleh digunakan lagi di sini. Karena nggak ada keterangan angkanya harus beda, ya enggak ya. Jadi boleh sama. Tapi digit pertama nggak boleh 0, sehingga yang bisa masuk digit pertama angka 1 sampai 9. Berarti ada 9 cara ya untuk di digit pertama. Nah, tapi untuk digit kedua dan 3 ini nggak ada batasan, bebas angkanya berapa saja, 0 sampai 9 boleh. Jadi ada 10 cara, ini ada 10 cara. Sehingga banyak kemungkinan yang Zeno dapatkan untuk membuat plat nomor kendaraan adalah 9 kali 10 kali 10 kali 5. Atau 9 kali 5, 45 dikali 100. Jadi 4.500 ya. Dikali 1 tetap ya, 4.500. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke indikator nomor 30 ya. Indikator nomor 30 ini tentang peluang. Di sini dibilang bahwa tadi dapat menyelesaikan permasalahan sederhana yang berkaitan dengan peluang. Permasalahan sederhana gitu ya. Untuk nomor 30. Kita lihat sederhananya seperti apa. Oke, contohnya seperti ini ya. Kurang lebih. Oke, tentang peluang ya. Kalau tadi nomor sebelumnya 29 bukan peluang, jadi bentuknya nggak pecahan. Kalau sekarang pasti jawabannya pecahan karena pertanyaannya adalah peluang. Oke, sebuah kotak berisi 6 bola merah, 4 bola kuning. Kita buat kotak ya, katakanlah ini kotak ya, ada 6 bola merah, 4 bola kuning. Jadi totalnya ada 10 ya. Dari kotak tersebut diambil 3 bola sekaligus. Ya, 3 bola diambil. Ya, 3 bola sekaligus. Peluang bahwa bola terambil 2 merah dan 1 kuning. Ya, permintaannya gitu. Peluang 2 bola merah dan 1 kuning. Nah, berarti kita tinggal gunakan manfaatkan kombinasi ya. Di sini merah ada 6 terpilih 2 atau terambil 2. 6 terpilih atau terambil 2. Jadi 6 kombinasi 2. Dikali kuning ada 4 terambil 1. Jadi 4 kombinasi 1. Karena peluang maka dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampelnya totalnya ada 10 bola. Jadi 10 bola diambil 3 bola. Jadi 10 kombinasi 3. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan hitung ya kombinasi 6 kombinasi 2 itu adalah 6 kali 5 dibagi 2. 6 kombinasi 4 tentunya 4 ya kalau ada kombinasi 4. Kalau kombinasi 1 pasti tinggal ya yang ada di sini lah ya. 10 kombinasi 3 berarti 10, 9, 8 ya, 3 angka dibagi dengan 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Nah, coba kita pakai sistem coret aja ya. 6 kali 6 bagi 2 kan 3 ya. Ya, 3 kali 5 kali 4 ini sama dengan 60. Dibagi 3 dengan 9 coret jadi 3, 4 dengan 2, 8 dengan 2 4. Jadi 3 kali 4 ya kali 10 ya 120. Ya, jadi jawabannya adalah 1/2. Jadi peluangnya adalah 1/2. Nah, kita pilih yang B. Oke, kita lanjut ke 31. Ya, 31 indikatornya ini soal tentang sistem persamaan linier ya. Sistem persamaan linier. Jadi dapat menyelesaikan masalah kontekstual bagi soal cerita berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel SVL TV. Oke, coba kita lihat soalnya. Oke, kita lihat soalnya kurang lebih seperti ini. Oke ya, nah, coba kita lihat. Informasi apa saja yang diberikan? Pertama ya, di sebuah toko buah ya, Malik, Ajis, Sulasmini dan Ani berbelanja. Malik membeli 2 kg jeruk, 1,5 kg mangga dan 1 kg jambu. Harganya 72.000. Katakanlah jadi persamaan pertama ya. Malik ini 2 kg jeruk. Katakanlah X adalah harga 1 kg jeruk. Jadi 2X. Kemudian harga 1 kg mangga adalah Y, jadi 3/2. Y tambah 1 kg jambu, katakanlah Z. Nah, ini sama dengan 72.000 ya, 72 dalam ribu rupiah. Kemudian yang kedua, nah atau ini kita sederhanakan dulu ya. Kita sederhanakan dulu karena masih ada pecahan tuh. Ya, kita kali 2. Kali 2 jadi 4X tambah 3Y tambah 2Z ini sama dengan 144.
Oke, persamaan kedua Ajis ya. Nah, Ajis membeli 3 kg jeruk, setengah kilogram mangga, setengah kilogram jambu ya. Jadi 3X tambah setengah Y tambah setengah Z. Nah, seharga 61.000. Jadi 61 ini kita kali 2 lagi. Ya, tidak ada penyebut ya. Jadi ya nggak pecahan. Jadi 6X tambah Y tambah Z sama dengan 122. Kemudian yang terakhir adalah Sulasmini membeli 1 kg jeruk, jadi X tambah 2 kg mangga, 2 kg jambu. Jadi 2Y tambah 2Z. Ya, ini sama dengan 79.000. Nah, ini nggak perlu kita kali 2 ya, udah bentuknya bulat. Nah, pertanyaannya adalah, nah, si Ani membeli setengah X ya, 3/2Y tambah Z. Nah, ini pertanyaannya. Atau kalau seandainya kita keluarkan setengahnya, jadi X tambah 3Y tambah Z. Nah, ini pertanyaannya. X tambah 3Y tambah Z. Oke, kita minta bantuan eliminasi substitusi ya. Eliminasi substitusi. Sebentar, ini kita eliminasi enaknya yang Z ya. Oke, kita eliminasi yang Z. Persamaan 1 ya dengan persamaan 2. Kalau kita ingin eliminasi Z, maka nggak perlu kita kali ya, karena udah sama-sama nih. Kita kali itu yang kedua ya. Sama 2 kita kali. Jadi persamaan 1 tetap 4X tambah 3Y tambah 2Z, ini sama dengan 144. Persamaan yang keduanya kita kali 2, 12X tambah 2Y tambah 2Z, ini sama dengan 244. Nah, ini kita kurang ya, jadilah minus ya, atau kita pandangnya bawah dikurang atas ya, boleh ya, nggak apa-apa, bawah kurang atas. Jadi 12 kurang 4 kan 8X, 2 kurang 3 kan jadi min Y, sama dengan 244 kurang 144 jadi 100 ya. Ini kita anggap sebagai persamaan yang keempat. Kemudian sekarang kita manfaatkan sama 1 dan 3. Nah, ini nggak perlu kita kali karena 2Z sama-sama 2Z. Jadi 4X tambah 3Y tambah 2Z, ini sama dengan 144. X tambah 2Y tambah 2Z. Nah, ini sama dengan 79. Kita kurang ya, jadi 3X plus Y. Nah, ini sama dengan 5 ya, 6 ya, 65 ya, 65. Ini katakanlah persamaan yang kelima. Nah, sekarang persamaan 4 dan 5. Kita eliminasi Y-nya, 8X minus Y sama dengan 100. Samaan yang kelima, 3X tambah Y sama dengan 65. Kita tambah agar Y-nya habis ya. Jadi kita punya 11X sama dengan 165. Sehingga X-nya sama dengan 15 ya. 165 dibagi 11. Dapat X-nya 11. Nah, sekarang kita mencari Y. Nah, untuk mencari Y kita bisa manfaatkan persamaan yang keempat, kelima aja deh ya. Nah, ini kalau kita masukkan ke sini, jadi kita punya 3 kali 15 kan 45 tambah Y sama dengan 65. Maka Y-nya adalah 20. Nah, X ada, ya ada. Sekarang kita cari Z. Kita manfaatkan persamaan yang kedua ya. Samaan yang kedua ini kita punya 6X ya, 6 kali 15 90 tambah Y nya 20 tambah Z ya, ini sama dengan 122. Jadinya 110. Nah, maka dapatlah Z nya adalah 12 ya, Z nya 12. Nah, pertanyaannya adalah ya, yang ditanya setengah dari X, X-nya tadi 15 tambah 3 kali Y jadi 60 tambah Z, Z-nya 12. Nah, ini sama dengan setengah dikali dengan 72
87 ya. Ya, 87. 87 dibagi 2. Nah, ini ada yang keliru ya, ada khilaf. Harusnya ini 2Z ya, karena setengahnya keluarin. 2Z. Berarti ini bukan 12 ya. Bukan 12, ini berarti bukan 87. Oke, jadi ini 2 kali Z. Nah, Z-nya itu tadi mana? 12, jadi 24 ya. 24. Nah, ini jadi 84 tambah 15 ya. 84 tambah 15 99 ya. 99 dibagi 2 jadi 49,5 ya. Karena dalam ribu rupiah maka jadinya ya sebesar 49.500 ya. Jadi kita pilih yang A ya, soal ini. Oke, good. Oke, kita lanjut ke indikator 32 ya. Nah, indikator 32 ini dia tentang peluang ya. Kedua, peserta dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual berkaitan dengan peluang kejadian menggunakan kombinasi. Ya, walaupun sebelumnya juga kombinasi juga ya. Coba kita lihat soalnya yang berkaitan dengan indikator 32. Oke, di sini sama ya, sebuah kotak. Kita buat kotak. Ya, sebuah kotak terdiri dari 4 bola merah, 3 bola hijau, dan 2 bola kuning. Jadi totalnya ini ada 9 bola. Ya, 9 bola. Nah, kemudian diambil 2 bola sekaligus. Nah, diambil 2 bola. Pertanyaannya peluang terambilnya bola berlainan warna. Ya, jadi peluang ya bola 2 bola berlainan warna. Oke ya, berlainan warna berarti kan bisa saja ya, peluang yang terjadi 1 merah, 1 hijau, atau nah bisa saja 1 merah dengan 1 kuning, atau bisa juga kejadiannya yang berlainan warna itu 1 hijau dengan 1 kuning. Nah, seperti ini. Oke, kalau 1 merah, 1 hijau, merah ada 4. Ya, jadi 4 kombinasi 1 karena terambil 1. Hijau ada 3, jadi 3 kombinasi 1. Atau ya alternatif, jadi tambah ya, kalau kejadian merah dengan kuning maka 4 kombinasi 1 kali 2 kuning diambil 1, jadi 2 kombinasi 1. Nah, atau bisa jadi kemungkinan yang ketiga, hijau dengan kuning. Hijau ada 3 kombinasi 1 dikali kuning ada 2 kombinasi 1. Semuanya ini kita bagi karena pertanyaannya peluang. Dibagi ruang sampel ada 9 bola, terambil 2. Nah, seperti ini. Nah, ini kombinasi 1 semua, maka pasti hasilnya yang ada di kiri ya. Jadi 4 kali 3 tambah 4 dikali 2 tambah 3 dikali 2. Dibagi dengan 9 kombinasi 2. Nah, 9 kali 8 bagi 2. Nah, ini coret jadi 4 ya. Oke, kalau kita hitung ini jadi 12 tambah 8 tambah 6 dibagi dengan 36. Nah, kalau kita hitung jadi 26 dibagi 36. 26 per 36 ya. Nah, bisa disederhanakan ya ini ya. Nah, bagi 2 masing-masing jadi 13 per 18. Ya, jadi kita pilih yang A ya opsinya. Kita lanjut ke indikator 33. Nah, 33 ini tentang perbandingan trigonometri. Ya, kita lihat peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual soal cerita dengan menggunakan aturan pada segitiga ya. Bisa sin, cos, atau tan. Kita lihat nanti soalnya. Oke, kita lihat soalnya untuk indikator 33 tentang perbandingan trigonometri. Nah, di sini kita diberikan gambar ABC ya. Ya, untuk memperpendek lintasan dari A ke C melalui B ya, daripada kita muter lewat B mendingan langsung dari A ke C gitu ya. Dibuat jalan pintas dari A ke C langsung. Jika panjang AB-nya 6, BC-nya 2 km, maka panjang jalan lintas AC adalah, nah di sini diketahui sudut ABC-nya 120 derajat. Ya, segitiga
ABC-nya sembarang, sudutnya 120 derajat, yang ditanya adalah sisi yang ada di depan sudut. Nah, ada 3 sisi ya, diketahui dan ditanya kalau kita itu menjadi 1, 2, 3. Ada 3 sisi, 1 sudut, maka kita gunakan aturan kosinus gitu ya. Nah, jadi AC kuadrat sama dengan sisi yang mengapit sudutnya AB kuadrat dengan BC kuadrat. Ya, dikurang 2 kali sisi yang mengapit tadi AB dan BC. Nah, tapi dikali lagi dengan cos dari sudut yang diapit 120 derajat. Nah, ini bunyi dari aturan kosinus. Jadi AC kuadratnya sama dengan AB, AB-nya 6 dikuadratkan 36, BC-nya 2 dikuadratkan 4 dikurang 2 kali AB 6, BC-nya 2 dikali cos 120, ini kuadran 2 negatif pasti. Ya, sama dengan cos 60, ya cos 60 setengah. Gitu ya. Jadi min cos 60, ya jadi min setengah. Nah, ini bisa langsung dicoret duanya ya. Oke, jadi kita punya nih di jumlah 40 dikurang min kali min jadi plus nih. 2 kali 6 12. Maka kita punya 52. Tapi ini masih AC pangkat 2 sehingga panjang lintasan AC-nya adalah akar 52. Nah, kalau kita sederhanakan akar 52 ini kan berarti ini 4 kali 13 ya. Jadi 2 akar 13. Ya, jadi 2 akar 13. Jadi kita pilih yang C ya untuk soal nomor 33 ini. Oke, kita lanjut ke indikator 34 ya. Nah, ini kita kembali ke statistika. Nomor 34, indikatornya diberikan data pada bentuk poligon frekuensi ya. Peserta tadi dapat menyajikan data tersebut menjadi ogive positif ya. Menjadi ogive positif. Coba kita lihat soalnya. Oke, kita lihat soalnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini kita diberikan ogive ya. Ogive itu ada 2 ya. Ada yang ogive positif, ada ogive negatif. Nah, di sini ogive-nya negatif kita dikasih tahunya. Nah, kenapa negatif? Karena dia grafiknya menurun terus, selalu turun ya. Monoton turun ya. Namanya negatif. Kalau seandainya monoton naik terus, nah namanya ogive positif. Tapi kalau seandainya ada naik ada turun, nah itu bukan ogive. Nah, itu namanya poligon ya. Hati-hati gitu ya. Kalau ada naik ada turun, nah namanya poligon. Tapi kalau naik terus atau turun terus namanya ogive. Oke, nah kita diberikan data dalam bentuk ogive. Nah, mana nih tabel yang bersesuaian dengan data yang diberikan di grafik ogive ini? Oke. Kalau ogive-nya negatif ya, maka ya, ingat nih ya, ogive-nya negatif, maka nilai yang ada di sumbu X ini ya, ini adalah kita mulai dari tepi bawah ya. Ini tepi bawah, tepi bawah, tepi bawah, tepi bawah, tepi bawah, tepi bawah, dan seterusnya gitu ya, tepi bawah. Nah, ini adalah FK, bukan frekuensi tapi frekuensi kumulatif gitu ya. Oke, kita tuliskan di sini data gitu ya. Nah, ini 35,5. Karena dia tepi bawah, maka untuk menjadi batas bawah kita tambah aja 0,5 jadi 36. Di sini tambah 0,5 jadi 41. Tambah 0,5 jadi 46. Tambah 0,5 jadi 51. Tambah 0,5 jadi 56. Nah, tambah lagi 61 dan yang terakhir jadi 66 ya. Kayak sih nggak sampai ya karena udah 0 frekuensinya. Nah, terus di sini batas atasnya berapa? Batas atasnya berarti ini angka sebelum 41 pastinya 40. Ini sebelum 45, sebelum 46 ya 45. Dan seterusnya ya 50, ini jadi 55, 60. Nah, di sini jadi 65 gitu ya. Nah, dapat nih datanya nih. Nah, kalau kita lihat dari sini maka yang tepat, nah ini B udah salah nih ya. 35 harusnya 36 ya. Ini udah salah. Ini juga udah salah. Nah, apalagi ini yang E ya. Jadi opsinya antara A dengan C. Nah, sekarang frekuensinya. Kita tulis frekuensi kumulatif ya. Pertama dia 60. Kemudian 52. Ya, kemudian 42. Kemudian 28, 16 dan yang terakhir 7. Maka frekuensi, nih yang dipintakan frekuensi bukan frekuensi kumulatif. Frekuensi dari kelas pertama ini berarti tinggal cari selisihnya aja.
Ya, selisihnya berapa? 60 ke 52 ya. Ya, tinggal kita kurangi 60 dengan 52, 8. Kemudian ini selisihnya berarti 10 ya, 52 dikurang 42. Ini selisihnya berarti 42 dikurang 28 ya, 14 ya. Ya, kemudian ya sebenarnya dari sini udah kelihatan salah nih. Karena diambil FK nih. Ya, ini FK ya. Berarti A ada salah. Nanti jawabannya C katanya. 14 ya, ini 12 ya. Kemudian ini kurang ini kan jadinya berapa nih? 9 ya. Nah, ini 7 kurang 0, 7. Nah, ini ya, jadi jawabannya C untuk soal nomor 34. Oke, kita lanjut ke indikator 35 ya. Oke, kita kembali ke pencacahan ya, kaidah pencacahan. Nah, indikatornya adalah berikan masalah kontekstual bentuk rute perjalanan. Dapat menentukan banyak perjalanan yang dapat dilakukan. Oke, rute perjalanan kebayang ya. Kita lihat soalnya bentuk seperti apa. Untuk nomor 35, indikator 35. Nah, di sini kita ada informasi ya. Ya, ada 3 jalan dari kota A ke kota B. 2 jalan dari kota A ke C, 2 jalan dari kota B ke C. Dari kota B dan C berturut-turut ada 2 dan 4 jalan ke kota D. Ya, dari B ke D ada 2, C ke D ada 4, masih gitu ya. Jika seseorang ingin berpergian dari kota A ke kota D melalui B atau C atau melalui kota B dan C, nah, maka banyak cara yang dapat ia tempuh. Oke. Berarti di sini kalau kita perhatikan dari A ya kemudian ke B, ya ini ada 3 jalan. Dari A ke C ya, ini ada 2 jalan. 2 jalan dari B ke C. Ya, kemudian dari B ke D, C ke D, ya ini masing-masing ada 2 jalan dan 4 jalan. Nah, sekarang kita akan berangkat dari kota A ke kota D. Ya, pertama ya kita akan dari A ke D itu lewat B saja. Nah, langsung sampai. Bisa juga dari A kita ke C ya. Nah, langsung sampai ke D. Bisa juga dari A ke B nggak langsung sampai ke D, dia mampir dulu ke C baru sampai ke D. Atau yang kemungkinan keempat bisa juga dari A ke C ya, mampir ke B baru sampai ke D. Nah, coba kemungkinan yang pertama ya, kita lihat dari A ke D lewat B, jadi A, B, BD ya, 3 kali 2 ya, ini ada 6 cara. Dari A kecil sampai ke D ya, 2 kali 4 ada 8 cara. Dari A ke B mampir ke C baru sampai ke D, 3 kali 2 kali 4 ya, ada 24 cara. Dari A ke C mampir ke B baru sampai ke D, jadi 2 kali 2 kali 2. Nah, ini ada 8 cara. Maka totalnya ya, yang bisa ditempuh ada sebanyak 30 tambah 16 ya, jadi 46 ya. Kita pilih yang C ya untuk soal nomor 35. Oke, kita lanjut ke 36. Oke, ini kita kembali ke peluang lagi. Nah, 36 diberikan masalah kontekstual. Poster tadi dapat menentukan banyaknya frekuensi harapan. Nah, ingat frekuensi harapan rumusnya itu banyaknya percobaan dikali peluang gitu ya. Oke, coba kita lihat soalnya ya. Nah, ini ya nomor 36. Sebuah mesin permainan melempar bola ya. Kasih nomor 1 sampai 10 berarti ada 10 ya. Sebanyak 70 kali, berarti ini banyaknya percobaan. Frekuensi harapan muncul bola bernomor bilangan prima. Ada berapa bilangan prima di sana? Jadi frekuensi harapannya adalah pastinya N-nya 70 dikali peluang. Nah, ini kan prima ada sebanyak nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 7 ya. Ada 4 prima. Nah, berarti peluangnya 4 per total semuanya ada 10. Jadi 4 per 10. Kalau kita coret dengan 10 jadi 7. Ya, 7 dikali 4 28. Ya, jadi peluangnya adalah frekuensi harapannya adalah 28. Oke, kita ke 37. Kita kembali ke statistika ya, di sini informasinya
Berikan data bentuk tabel frekuensi berkelompok. Ya, tadi dapat menentukan nilai median. Nah, nilai median ya. Oke, kita lihat gambarnya, soalnya kurang lebih seperti ini. Oke, median sebenarnya sama nih ya dengan soal sebelumnya tadi kuartil ya, karena median itu adalah ya, kuartil 2. Ya, letak kuartil 2 itu ada pada data ke 2/4 kali N. Nah, kita cari N-nya. Di sini 7, frekuensi kuartil 7 tambah 11 ya. Ini 16. Langsung tambah aja ya. Langsung kita tambah. Ya, jadi 7 tambah 11 ya jadi 18, tambah 16 34, tambah 12 46, tambah 9 menjadi 55 ya, ini jadi 55 gitu ya. Nah, jadi ini setengah kali 55 jadi 27,5. Nah, jadi letak Q2 ada pada data ke 27,5. Nah, 27,5 berarti di kelas yang ketiga ya. Letak Q2 atau median. Baru kita masuk ke rumus Q2-nya. Rumusnya TB tepi bawah tambah 2/4N, ya udah kita hitung sebelumnya, dikurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi dari kelas Q2 kali C. TB-nya adalah sudah ada 32,5. 2/4N sudah kita hitung 27,5 dikurang FK sebelumnya berarti 18. Dibagi dengan frekuensi kelas Q2-nya adalah 16 kali panjang kelas. Nanti tinggal kita kurang ya. 35,5 dikurang 32,5. Nah, jadi 3. Maka dapatlah 32,5 ditambah ini jadi 9,5 ya. 9,5 kali 3/16. Ini kalau dihitung hasilnya kurang lebih ya 34,28 ya. Jadi kita pilih opsinya yang E ya. Lanjut ke 38 kita kembali ke materi limit aljabar ya. Nah, di sini indikatornya peserta dapat menentukan nilai konstanta dan koefisien apabila limit aljabarnya diketahui. Oke, kita lihat soalnya ya. Oke, soalnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi limitnya sudah istilahnya dikasih tahu ya. Sama dengan B di sini. Nah, berapa nilai 2A tambah 3B? Oke. Yang jelas B-nya ini nggak sama dengan 0 ya maksudnya ya. Ya, B nggak sama dengan 0. Oke, kita punya A kali akar X kuadrat tambah 3 dikurang X kurang 3 dibagi 2 min X kuadrat. Nah, coba kita cek ya. Untuk bagian penyebut ini nggak ada A, nggak ada B-nya ya. Jadi bisa kita hitung. Bagian penyebutnya ini kalau kita hitung ketika X-nya sama dengan 1 ya. Nah, penyebutnya sama dengan 0. Ya, penyebutnya sama dengan 0. Ya jelas 2 kurang 1 kurang 1. Nggak mungkin suatu bilangan dibagi 0 hasilnya adalah di B ya. Tapi dalam limit bisa. Kalau seandainya bentuk limitnya tak tentu, maka haruslah bentuk limitnya ya, bentuk limit tak tentu ya. Tak tentu. Ya, untuk tak tentu apa? Ya 0/0. Jadi ketika X sama dengan 0, maka pembilangnya juga harus 0. Jadi A kali X-nya 1 ya, sorry bukan 0. X-nya 1. Ketika X-nya 1, maka pembilangnya juga harus 0. Jadi A kali 1 tambah 3 dikurang 1 kurang 3, ini harus 0. Nah, jadi ini A kali akar 4, 2 dikurang 4 harus sama dengan 0. Dari sini kita akan dapat A-nya ya. Jadi 2A sama dengan 4, maka A-nya adalah 2. Nah, dapat nih A-nya 2. Oke, dapat langsung A-nya 2. Sekarang kita mencari B. Kalau A-nya dapat 2, maka soalnya berbentuk seperti ini. Limit X mendekati 1 dari 2 akar X kuadrat tambah 3 dikurang X dikurang 3 dibagi dengan 2 min X kuadrat. Nah, gitu. Karena bentuknya tadi kita tahu 0/0, nah, ya, maka kita bisa menerapkan metode L'Hopital ya, nggak perlu kita kali sekawan ya, lebih cepat pakai L'Hopital. Ini hasilnya dikasih tahu nih, sama dengan B. Oke, kita pakai L'Hopital, kita turunkan. Ini kalau bentuk akar kalau diturunkan pasti per 2 akar yang sama ya, akarnya X kuadrat tambah 3 pasti per 2 akar yang sama, 2 akar yang sama.
Terus yang bagian atasnya turunan dari yang dalam akar. X kuadrat tambah 3 turunannya 2X. Nah, ini karena masih ada X maka wajib kita tulis limitnya. Dikurang X turunannya 1. Dikurang 3 konstanta diturunkan 0. Nah turunan yang bawah sekarang. 2 dikurang X kuadrat turunannya min 1 min 2X. Ini hasilnya B. Coba kita ganti X-nya 1. Maka kita punya 2 kali 2 kali 1 jadi 2 kali 2 per 2 kali akar 1 kuadrat tambah 3 jadi 2 juga ya, dikurang 1 ya, dibagi dengan min 1 dikurang 2, ini sama dengan B. Jadi kalau kita hitung ini 2 ya, kali 2 4 dibagi 4 ya, 1 kurang 1 ke 0 ya, 0 per min 3, 0 per min 3 ini sama dengan B ya, jadi dapatlah B nya adalah 0 ya. Jadi B-nya sama dengan 0. A-nya 2, B-nya 0. Sehingga kita bisa tuliskan 2A ditambah 3B ini sama dengan 2 kali 2 ditambah 3 kali 0. Maka jawabannya 4 ya. Nah, kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjutkan ke indikator berikut. Indikator 39. Nah, di sini kita kembali ke materi turunan ya. Ya, untuk turunan diberikan untuk turunan fx ya, dan titik yang dulu fx pada diri dapat menentukan titik potong fx dengan sumbu y. Oke, kita lihat soalnya ya. Kita lihat soalnya. Nah, ini sepertinya lebih tepatnya bukan materi turunan tapi integral ya. Ya, berapa nilai f0? Pastinya kita harus mencari fx terlebih dahulu. Nah, untuk mencari fx, kalau kita diberikan turunan fx, maka fx ini adalah integral dari turunan fx ya. Jadi integral dari 3x kuadrat min 6x tambah 2. Nah, gitu ya. Oke, kita integralkan 3x kuadrat diintegralkan jadi 3x pangkat 3 per 3. 6x pangkat 1 diintegralkan jadi 6x pangkat 2 per 2. Konstanta 2 diintegralkan tinggal kita kali X. Nah, tambah konstanta tak tentu karena diintegralnya tak tentu. Nah, ini ada yang bisa dicoret ya. Oke, jadi kita dapat X pangkat 3 min 3X kuadrat tambah 2X plus C. Nah, tugas kita mencari C dulu. Nah, gimana cara mencari C? Ada informasi ini. F1 sama dengan min 5. Atau bisa juga ketika X-nya 1, Y-nya min 5. Ya, boleh juga seperti itu ya. Jadi ini fx sama dengan ini. Nah, sekarang f1 sama dengan min 5. Biar muncul f1 maka ganti x-nya dengan 1. Ya, x-nya kita ganti dengan 1. Maka kita punya f1 sama dengan ganti 1 ruas kanan 1 kurang 3 tambah 2 tambah c gitu ya. Nah, f1 ini kan min 5. Jadi min 5 sama dengan 1 kurang 3 min 2 tambah 2 0 plus c. Nah, sehingga kita dapat C-nya adalah min 5. Nah, C-nya min 5, maka kita simpulkan fungsi fx-nya adalah X pangkat 3 min 3X kuadrat tambah 2X tambah C jadi tambah min 5. Nah, ini. Pertanyaannya berapa nilai F0? Ya, jadi ini 0 semua nih. Ya, 0 terakhir min 5. Jadi 0 kurang 0 tambah 0 dikurang 5. Maka dapatlah F0 nya adalah min 5 ya. Jadi kita pilih opsinya ya yang A ya untuk indikator 39. Oke, kita lanjut ke indikator yang terakhir ya, indikator nomor 40 ya. Di sini kita kembali ke soal dimensi 3. Peserta dapat menentukan jarak titik ke bidang pada bangun limas. Oke, coba kita lihat soalnya ya. Oke, kurang lebih soalnya seperti ini. Jadi 5 segi 4 beraturan TABCD, panjang rusuk tegaknya 6, panjang rusuk alasnya 4. Titik P ini perpotongan AC dengan BD, titik Q tengah-tengah BC, maka jarak P ke TQ sama dengan. Oke, kita gambarkan limasnya ya, kurang lebih seperti ini. Oke ya. Nah, ini titik P itu perpotongan ya, perpotongan ya AC dengan BD ya, AC dengan BD ya, ini P.
titik Q tengah-tengah BC. Nah, niki. Maka P ke TQ. P ke TQ ini hampir sama dengan soal tadi ya. P ke TQ. Nah, ini. Nah, berarti kita dapat segitiga PTQ tentunya. PTQ ya. Oke, coba kita gambarkan segitiganya. PTQ. Ya, ini siku-sikunya ada di titik P ya. Ini T. Panjang-panjangnya tadi dikasih tahu rusuk tegaknya 6, panjang rusuk alasnya 4. Nah, maka BQ 2, QC juga 2. Oke, nah berarti kita dapat PQ-nya 2 ya. Nah, untuk mencari P ke TQ berarti kita tarik garis tinggi dari P ke TQ. Nah, ini pertanyaannya adalah X. Kita cari dulu panjang TQ-nya dengan manfaatkan segitiga TQC. Ya, TQC, TQC. TQC ya. QC-nya 2, TC-nya 6. Nah, 6 sama 2 kelipatan, jadi kita bikin 2 kali 3 ya, 2 akar 9, ini 2 akar 1. Berarti di sini 2 akar 8 ya. 2 akar 8. Berarti TQ-nya 2 akar 8. 2 akar 1, 2 akar 8, maka TP-nya jadi 2 akar 7. Nah, sehingga dengan manfaatkan rumus alas kali tinggi, jadi alasnya PQ, tingginya TP, sama dengan alasnya TQ, tingginya X nih yang ditanya ya. PQ-nya 2 akar 1 kan 2. TP-nya 2 akar 7. TQ ini 2 akar 8, artinya 2 kali 2 akar 2 ya. Akar 8 kan 2 akar 2 kali X. Nah, ini ada yang bisa dicoret 2 dengan 2. Maka kita punya X-nya ini juga 2, coret juga ya. Ya, jadi X-nya itu akar 7 dibagi akar 2. Atau X-nya itu akar 7 bagi akar 2 kali akar 2 per akar 2. Sehingga kita punya X-nya, jarak antara P ke TQ adalah akar 14 per 2. Atau setengah akar 14 ya. Nah, jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal ini.